Coach ya. Ini pasukan saya yang ada 4 orang ini ya. Nah, oke ya. Kita akan mulai bahwa isu-isu kesehatan mental ya di setiap siklus kehidupan ya, dari mulai kita memakai pendekatan psikologi fase-fasenya ya. Ada anak, remaja, walaupun mungkin ini dibagi lagi ya, ada remaja awal, remaja akhir, dewasa awal, dewasa akhir ya. Kemudian juga ada di usia lanjut ya. Nah, di setiap fase ini ya, masalah-masalah kesehatan mental itu muncul ya, atau ada ya, ketika kita akan cermati ya. Di setiap fase ini kebutuhan atau tugas tumbuh kembangnya kan berbeda-beda ya. Nah, sejauh mana nih kita mengenali kebutuhan-kebutuhan untuk kesehatan mental di setiap fase usia ini ya. Paling banyak mungkin orang memberi catatan tadi ya, oh remaja mungkin ya udah baperan gitu ya, kemudian mungkin bully mungkin ya di usia remaja, padahal di usia anak-anak ada kemungkinan itu juga terjadi ya. Jadi di dalam sebuah siklus kehidupan kita tidak akan terlepas juga dari masalah kesehatan mental ya. Nah, apa saja itu? Kita akan melihat dulu ya, mungkin secara singkat saja karena saya tidak membahas tugas tumbuh kembang di setiap fasenya ya, tapi akan memberi gambaran saja di setiap fase ya, bahwa hubungan tiap fase perkembangan itu ya di setiap itu berurutan ya, berurutan. Jadi di usia mungkin kita membaginya mungkin di usia di bawah 5 tahun, kemudian di usia prasekolah, usia sekolah dan lain-lain ya, atau tadi masa anak-anak, remaja, dewasa dan seterusnya ya. Ada tugas tumbuh kembang yang harus ya mendapat stimulus yang tepat ya dari dalam hal ini orang tua ya. Jadi di dalam fase tumbuh kembang ini tidak ada tuh istilahnya akselerasi ya. Jadi kalau memang dia di 2 tahun misalnya, ya tugas tumbuh kembangnya yang harus terpenuhi di usia 2 tahun ya. 5 tahun tentu akan berbeda dengan usia 2 tahun dan seterusnya ya. Jika ada masalah-masalah fase tumbuh kembang di usia sebelumnya, nah ini berdampak membawa PR lagi untuk fase berikutnya ya. Jadi kalau masih ada catatan-catatan di usia 5 tahun, misalnya toilet trainingnya belum tuntas ya, terus kita tidak memberi stimulus apa-apa, atau mungkin keberbahasaan ya, usia 5 tahun, tapi perkembangan berbahasanya masih seperti anak 1 atau 2 tahun ya. Usianya terus bertambah, karena usia kronologi tidak bisa di-stop ya, 4, 5, 6, 7 jalan terus ya. Tetapi usia mental, nah ini yang tidak mendapat perhatian ya, nah ini yang membuat PR kita jadi semakin banyak ya. Nah ini pintu pertama kita ya untuk membuka kepedulian dengan mengamati fase tumbuh kembang ini. Ya. Nah sekarang mungkin banyak nih yang diakselerasi ya, anak 5 tahun sudah dipegangi gadget misalnya ya, dia interaksi yang harusnya dengan orang tua membuat kelekatan atau attachment yang sehat digantikan gitu ya. Akhirnya kan kita punya masalah lagi di usia-usia berikutnya ya. Nah ini yang harus kita perhatikan sebagai orang tua maupun guru ya. Mungkin di kelas mungkin ya ada siswa kita yang mungkin beda nih ya dari teman-teman seusianya atau teman-teman sebayanya, mungkin ada checklist ya, tanda yang kok dia nggak ada ya, teman-temannya lain bisa ini kok dia nggak gini, atau mungkin orang tua nih ya harusnya mempunyai catatan-catatan atau mengamati itu pertama kali gitu ya. Nah ini hubungan tiap fase perkembangan ya. Nah, apa sih kesehatan mental ya? Jadi kalau kita mengacu pada definisi dari WHO ya, bahwa kondisi kesehatan mental adalah kondisi ya di mana kita merasa sejahtera, mampu mengenal potensi diri, kemudian juga mampu berkontribusi di lingkungan dalam arti produktif ya, dan mampu menghadapi tekanan sehari-hari ya. Nah, sekarang nih banyak ya, kondisi sekarang stresornya banyak ya, yang membuat kita tertekan banyak sekali ya, berita-berita ya tentang COVID ya, kemudian juga angka-angka korban bertambah banyak ya, itu banyak sekali. Terus anak-anak sekolahnya gimana ya, mendampingi anak gimana ini belajar di rumah ya, banyak sekali kondisi-kondisi yang bisa menjadi stresor ya. Nah, sejauh mana kemudian kita mampu mengatasi tekanan ini sehingga kita tetap bisa mampu berkontribusi di lingkungan sosial kita ya, mampu produktif ya, seperti itu ya. Ini kalau kita mengacu dari definisinya WHO ya. Nah, kita akan mulai di fase pertama ya.
apa isu yang pertama kesehatan mental di masa anak-anak ya, ada 4 ya yang bisa kita tarik garis besarnya ya. Yang pertama di usia anak-anak yang dibutuhkan adalah attachment yang sehat dan juga peran orang tua di dalam pengasuhan ya. Nah di sini kita lihat apa yang menjadi isu kesehatan mental ya. Misalnya ketiadaan peran orang tua ya, misalnya dititipkan atau kemudian bahkan ditelantarkan atau tidak mendapat apa layanan pengasuhan yang sesungguhnya ya, tentu akan bermasalah ya anak-anak ini di kemudian hari ya. Mungkin dia jadi anak yang apalagi sudah masuk usia kesiapan sekolah nih, isu yang di bulan-bulan ini atau menjelang pendaftaran siswa baru ya. Ini juga lumayan ini nih, lumayan banyak ini nanti isu kesehatan mentalnya ya. Jadi peran orang tua di dalam pengasuhan ya, sejauh mana kemudian orang tua mengambil atau menetapkan pola di dalam pengasuhannya ya. Apakah anak merasa nyaman atau merasa takut, aku takut misalnya, ada yang takut sama ayahnya, ada yang takut sama ibunya misalnya, kemudian ada yang tidak bisa bersosialisasi dengan teman sebayanya. Ini di fase ini banyak sekali ya. Di usia 4 tahun, anak-anak harusnya sudah bisa bermain sosial ya. Tapi kemudian apa yang membuat dia tidak bisa ya, misalnya ya, apa kemudian yang membuat dia menyendiri ya. Ini harus kita cermati ya, apakah ada rasa takut, tidak nyaman ya, kalau bahasa sekarang insecure katanya ya, merasa tidak nyaman atau tidak setara dengan teman-temannya ya. Nah, ini tentu siapa yang akan mengamati ini pertama kali, yaitu orang tua. Nah, jadi peran orang tua di dalam pengasuhan dan khususnya mengamati masalah-masalah mental health, kesehatan mental anak di usia anak-anak itu menjadi sangat penting sekali ya. Jangan sampai orang tua menjadi orang yang kesekian ratus yang tahu ya, yang lebih tahu duluan mungkin tetangganya, mungkin gurunya, ya mungkin keluarganya yang lain ya, karena mungkin tadi ya tidak terbentuk attachment yang sehat ya antara anak dengan orang tua ya. Nah di kesiapan sekolah ini juga harus kita perhatikan ya, ada usia-usia sekolah yang ayolah kita ikuti pola tugas tumbuh kembang anak-anak ya, bukan berdasarkan keinginan kita. Kadang-kala standarnya hanya akademik saja, mungkin dia udah bisa menghafal A sampai Z, dia sudah bisa berhitung, dia sudah bisa ini itu gitu ya, itu yang menjadi standarnya. Padahal kesiapan sekolah bukan semata-mata ditentukan oleh hal-hal yang sifatnya akademik saja ya. Sekolah untuk anak-anak di usia ini adalah lingkungan di luar rumah yang pertama dia harus dia ketahui ya. Nah, karena itu lingkungan di luar rumah, tentu banyak orang-orang yang dia nggak kenal ya, gurunya, teman-temannya misalnya ya. Jadi wajar nggak kalau hari pertama sekolah misalnya dia nangis atau takut gitu ya? Wajar sekali ya, karena ini lingkungan baru. Nah, kita harus perhatikan juga ya, dia tentu cemas, apalagi kalau nanti ditinggal mamanya pulang gitu ya, gurunya belum kenal, teman-temannya dia juga belum tahu ya, terus mau ngapain di sini? Mungkin banyak pertanyaan ya. Nah, seringkali kita merasa bahwa hari pertama sekolah harus ditinggal gitu ya. Ada sekolah-sekolah mungkin ya tidak memberi waktu ya kepada anak-anak untuk menyesuaikan diri, sehingga makanya sering heboh yang bisa nangis atau bahkan sampai besoknya nggak mau sekolah lagi ya karena takut ya. Nah ini di fase ini harus kita perhatikan juga ya. Jadi kalau sekarang mereka bertemunya juga di ruang Zoom juga ya bersama teman-temannya, terutama yang di prasekolah itu mungkin juga tentu butuh penyesuaian ya. Jadi tidak selalu hal itu direlasikan dengan bagaimana kita dulu ya. Dulu Bunda berani loh hari pertama sekolah terus ditinggal gitu, tinggal nenek gitu ya. Hari terus nggak diantar dan lainnya, itu kondisinya berbeda ya. Kita harus perhatikan masalah-masalah yang mungkin muncul ya pada hari pertamanya sekolah atau di kesiapan sekolahnya ya. Nah, ini sudah yang keempat yang tadi saya sampaikan. Nah, jika ada masalah-masalah di usia sebelumnya dan tidak segera tertangani, maka masalah itu akan berlanjut ya. Jadi penanganannya harus kita lakukan dengan 2 rumus ya, deteksi dini dan intervensi dini ya. Kalau sudah dideteksi tapi tidak diintervensi, masalah juga ya, hanya sekedar tahu ya. Jadi kalau
lakukan deteksi sedini mungkin. Jangan menunggu ntar juga bisa ya, atau nanti aja lah kalau udah sekolah nanti aja lah gini. Kita berpacu dengan waktu ya, dengan usia sekali lagi ya. Usia kronologi nambah terus ya, nggak bisa di stop, nggak bisa ditarik. Nah kemudian sejalan tidak dengan usia mentalnya ya. Kalau tidak sebanding dengan usia mentalnya kan udah masalah ya itu. Nah jadi lakukan deteksi sedini mungkin ya, jangan membuat blaming ya atau denial, menolak ya. Jadi langsung kita tanyakan ya, mungkin yang lebih paham boleh tenaga profesional ya, atau mungkin ada dari sisi medis yang dokter anak tumbuh kembang, atau pada tadi tenaga profesional konseling, sport dan lain-lain ya. Ayo kita tanyakan ya, ini sesuai nggak ya dengan usianya, agar tidak menunda ya, karena setiap domain tumbuh kembang itu punya batas masing-masing ya. Keberbahasaan kita harus waspada kalau di usia berapa, misalnya di usia 3 tahun ya. Ada fisik motorik yang harus kita waspada di usia berapa ya. Kemudian juga ada bendera merah, ada red flag ya yang membuat kita harus waspada gitu ya. Nah, itu semua bisa dipelajari dan kemudian kita implementasikan ya. Jangan sampai kemudian masalah berlanjut ya. Jadi kita menyelesaikan masalah dengan masalah ya. Belum lagi nanti dia semakin besar usianya, kemudian juga semakin tahu siapa dirinya, dan kemudian melihat dirinya berbeda dengan teman-temannya ya, tambah masalah lagi ya. Jadi kita sepakat ya, kita lakukan deteksi dini, intervensi dini, dan kemudian cermati ya di usia anak-anak masalah-masalah kesehatan mental yang mungkin timbul ya. Nah, apa nih pengalaman ayah bunda yang alami ya ketika mendampingi fase ini ya? Boleh tulis di chat ya. Kira-kira punya pengalaman seru apa ini ya untuk pada saat mendampingi atau yang memiliki putra putri atau dulunya ya putra putrinya di usia prasekolah atau di usia anak-anak, apa yang ayah bunda ingat? Boleh tulis di chat ya. Nanti saya bacakan ya. Mungkin yang teringat ada yang mogok sekolah kah, atau 2 hari diantar udah confirm nyaman di sekolah ya, atau kemudian harus berpindah-pindah sekolah ya. Anak saya nomor 3 tuh pindah sekolahnya berapa kali tuh dia di sini pindah lagi ya. Jadi mungkin ada pengalaman yang ayah bunda alami yang berkesan ya, boleh tulis di chat ya, sambil saya lanjutkan slide berikutnya. Nah kemudian fase remaja. Nah ini yang paling biasanya kita meng-highlight banyak ya. Nah, tadi di fase anak-anak ya, di kesiapan sekolah, lalu bagaimana kedekatan orang tua dengan anak ya. Kemudian ada masalah-masalah yang teridentifikasikan, tapi kemudian tidak segera kita lakukan intervensi ya. Nah, kalau di sini lihat bahwa sudah masuk orang lain, yaitu teman sebaya ya. Nah, peran orang tua yang tadinya full utuh di dalam pengasuhan, sekarang masuk peran teman sebaya. Ada peer group yang juga bisa mempengaruhi baik perilaku, gaya hidup ya dan lain-lain ya pada si remaja kita ya. Nah, peran pola asuh kemudian ditambah dengan ada peran teman sebaya. Nah, ini biasanya yang konflik-konflik nih yang membuat ketidaknyamanan ya ada di sini ya. Jadi galak nih orang tuanya, dilarang mulu nih gitu ya, atau aku nggak bisa begini, jadi temanku bisa ya. Dia sudah mulai membuat analisis-analisis dengan teman sebayanya. Aku cocoknya sama kelompok yang ini, nggak cocok sama yang ini. Padahal orang tuanya mungkin sukanya kelompok yang ini gitu kan ya. Nah itu banyak sekali hal-hal yang memicu ketidakharmonisan ya. Kemudian ada gaya hidup. Nah ada satu lagi, ada fase balik ya di dalam mungkin kita yang Muslim juga harus menyiapkan ini juga ya, ada fase balik yang tidak boleh kita lupakan ya, karena ada anak-anak akan jatuh kewajiban-kewajiban ya yang harus diikutinya pada fase balik ya. Nah, apa kemudian yang menjadi krusial untuk masalah kesehatan mental? Ada di sini ya, peran pola asuh dan peran teman sebaya serta yang merubah gaya hidup ya. Nah, di fase balik ini juga tidak boleh kita sepelekan, karena ada perubahan-perubahan. Ini sudah banyak perubahannya ya, perubahan tinggi badan, kemudian otot-otot semakin kuat, kemudian pola pikir ya. Kalau kita hanya menganggap bahwa dia adalah si anak kecil yang dulu gitu ya, kemudian padahal dia sudah banyak hal yang mempengaruhi dia dan kita abai gitu ya. Nah, muncullah gitu ya, antara lain masalah-masalah kesehatan mental ya, tidak nyaman di rumah,
lari ya. Ya kalau larinya ke temennya atau ke saudara yang masih bisa kita lacak ya. Kalau enggak kan ya. Jadi rumah mungkin jadi tempat yang nggak nyaman nih bisa-bisa ya. Kalau kemudian kita tidak membangun juga komunikasi yang sehat ya pada si anak remaja kita ya. Oke, ini ada beberapa yang bisa saya bacakan ya dari Pak Soekardi Jawa Tengah ya. Ketika anak meminta sesuatu dan segera dituruti, saat kita ada laporan dan segera kita laporkan ya, meminta sesuatu dan segera dituruti ya. Kemudian serunya masa kecil anak prasekolah ini dari Bunda Sri ya, sekolah masa PAUD selama minggu pertama ikut bermain bersama suami, ketemu dengan ortu dan orang tua murid yang lainnya. Heboh ya kita ya Bun ya, ikut rame-rame ya. Kemudian anak sekarang dari kecil sudah kenal dengan HP. Kalau sudah pegang HP, main game, tidak mau beraktivitas lain ini ya dengan teman sebayanya. Nah, gimana nih solusinya ya? Oke ya, nanti kita bicarakan juga ya bagian ini ya. Karena sekarang tentu beda ya. Bukan mogok ke sekolah ya, tapi mogok ini menolak tugas-tugas yang di deliver gurunya lewat online ya. Ini tantangan juga ya untuk orang tua dan guru ya. Oke ya. Nah, ini nanti kita jawab ya Bun yang tadi pertanyaan ya. Nah, ini di masa remaja ya. Nah, ini isu-isunya nih, ini saya ambil dari untuk membayangkan ya bahwa ada pembagian-pembagian usia secara demografi di kategori milenial ya. Di sini katanya jelasnya nih kenapa kok kayaknya kita beda banget gitu ya dengan si remaja khususnya si milenial itu ya dari selera, cara pikir dan lain-lain ya. Nah ini memang penjelasan dari kacamata marketing ya, tetapi mudah untuk menganalogikannya ya. Jadi di generasi-generasi sebelumnya itu perubahan itu landai gitu ya. Artinya perubahannya itu tidak begitu mencolok ya. Apa yang ada di sini masih ada di sini juga gitu ya, nggak banyak berubah gitu ya. Nah tetapi apa yang ada di generasi X ya kebiasaan-kebiasaan si X ini ke milenial itu jauh banget ya, ada tectonic shifting di sini bilang ada patahan gitu ya. Kalau patah itu kan berarti ada yang nggak katut tahu ya katut ya nggak ikut lagi gitu ya, atau kemudian ada yang ikut separuh lagi gitu ya. Jadi beda banget ya kebiasaan-kebiasaannya sangat beda karena ada tectonic shift ini ya. Misalnya apa? Misalnya kopi gitu ya. Buat saya generasi X membayangin orang ngopi itu ya kopinya hitam, terus yang ngopi itu masih mbah-mbah gitu ya, udah tua-tua gitu ya. Kemudian pakai gelasnya yang ada hijau, ada titik-titik tutul-tutul putihnya gitu. Tapi lihat apa yang dirubah oleh si milenial dengan kopi ini ya. Jadi kopi itu begitu blended banget dengan aktivitas mereka ya. Kopi bukan lagi menjadi barang di dalam kotak yang khusus untuk orang tua ya. Mereka asik-asik aja. Kita juga banyak kedai kopi yang di tepi-tepi jalan, tapi bukan berupa warung kopi dalam frame saya generasi X ya. Warung kopi ya warung kopi kayak warung-warung gitu ya. Tapi mereka ada kedai kopi, kemasannya pun begitu ringan gitu ya, bukan lagi menjadi minuman yang hanya dikhususkan untuk segmen tertentu ya. Nah ini mungkin terkait kaget ya di awal anak saya SMA ketika jangan tugas dari mana habis ngopi kan kayaknya ngopi gitu ya, kayak harus loading dulu gitu ya. Kalau melihat si milenial ngomongin kopi gitu ya. Nah ternyata itu ya salah satunya, dan banyak hal lagi ya yang mungkin beda ya. Nah ini dibutuhkan juga hal-hal atau wawasan dari kita orang tua untuk memahami kondisi-kondisi ini tadi ya, ada perubahan gaya hidup ya antara lainnya. Kemudian cara mereka berpikir ini juga ya, cara mereka berpikir ini juga beda ya dengan kita ya. Di sini ada salah satu faktor tadi ya peers atau teman sebaya ya yang mempengaruhi gaya hidupnya ya. Kemudian juga mereka senang mereka adalah Instagram generation katanya ya, di mana kalau mau makan yang lama bukan makannya ya, tapi
motretnya, before afternya ya, sebelum dimakan, sesudah dimakan, nanti terus kemudian memotret semua situasi ya, karena mereka senang share ya, senang berbagi ya, berbagi informasi, berbagi apapun ya. Ketika itu enak, mereka akan share enak dan orang akan terpengaruh ya, oh enak juga makan di sini, udah murah, enak, layanannya bersih, pegawainya ramah gitu kan ya. Itu kan mudah kita cari ya sekarang dari kesukaannya mereka untuk share gitu ya. Jadi mereka ya seperti itu ya, gaya hidupnya, gaya berpikirnya ya. Ini kan dibutuhkan pengertian banget ya dari ya kita orang tua ya. Kalau untuk kita orang tua rasanya mereka lebay banget ya gitu. Hanya nulis gini aja misalnya, siang-siang gini panas-panas enaknya ngapain ya, di-share ke media sosial ya. Itu kan juga kemudian banyak yang kasih pendapat ya, minum es dong, istirahat dong, tidur. Kalau buat kita mungkin lebay banget kan, bisa aja nanya sama orang rumahnya ya, ngapain aja ya enaknya siang ini. Tapi mereka nggak gitu ya. Nah, bisa jadi kita harus dalam tanda petik berbagi ruang gitu ya dengan dunia mereka di luar rumah ya. Nah, ini mana isu kesehatan mentalnya? Nah, ini tadi ya. Kalau kemudian tidak ada komunikasi yang sehat, mereka akan merasa kita orang tua tidak mendukung ya. Sehingga kemudian menjadi lebih jauh lagi dengan kedekatan kita dengan orang tua ya. Kemudian dia lebih merapat kepada teman-teman yang dianggap memahami seleranya gitu ya. Nah, ini sayang sekali ya. Kita menjadi susah lagi untuk merangkulnya gitu ya. Oke ya. Nah, di usia fase dewasa sudah berubah lagi masalahnya ya, yang terkait dengan kesehatan mental ya. Pertama ada independensi, kemudian pernikahan, kelahiran anak, pekerjaan. Wah, ini banyak sekali ya. Independensi adalah misalnya kalau udah lulus kuliah, berarti harus kerja fasenya, urutannya gitu ya. Bayangin lulus belum kerja, wah di rumah pasti kalau bahasa Jawa tuh diuni-uni gitu ya, diomongin terus gitu ya. Ini udah lulus diem aja di rumah gitu kan, ngapain kek misalnya gitu ya. Atau mungkin ada omongan juga, atau bahkan kuliahnya nggak lulus juga diomongin lagi gitu ya. Ini kan banyak ya yang membuat kita juga harus ini sebagai orang tua ya harus prepare terhadap masalah-masalah yang mungkin muncul ya. Kemudian pernikahan ya, dari memilih pasangan, kemudian juga kita sendiri orang tuanya harus juga menyiapkan diri dengan kehadiran orang baru di dalam keluarga kita. Siapa? Ada besan, ada menantu, ada cucu mungkin nanti ya. Itu juga dibutuhkan kesehatan mental yang baik ya. Yang paling seru konflik mertua versus menantu misalnya gitu ya. Kemudian apalagi gitu ya. Nah, itu di fase-fase ini juga banyak ya masalah-masalah kesehatan mental yang mungkin timbul, yang mungkin muncul ya, dari independensi tadi kemandirian ya, kemudian juga pekerjaan yang sudah bekerja mungkin masih ada juga suara-suara ya, kayak sekolahnya di luar negeri, tapi kok jadi gitu aja sih, atau sekolah tinggi-tinggi kerjanya gitu aja kayak anak SMA atau apa, banyak sekali ya. Nah ini bagaimana kita membentengi itu ya, membentengi anak-anak, atau bagaimana anak punya coping, punya strategi ya ketika dia ada masalah seperti itu, apa yang akan dilakukan ya. Tentu bekalnya dari awal tadi ya, dari fase sebelumnya yang kita bekali ya. Nah, kemudian masalah kelahiran anak ya, itu juga membutuhkan kondisi mental yang baik ya. Ingat ya, ada sindrom baby blues ya, menerima kelahiran, terus mampu nggak ya ngasuh anak ini, apalagi anak pertama, mungkin juga cucu pertama, sama bingungnya gitu, atau sama masing-masing punya ekspektasi yang berbeda-beda ya. Ini juga isunya ada di situ ya. Bagaimana baby blues juga harus menjadi isu yang kita perhatikan ya, betapa seorang wanita, seorang perempuan yang habis melahirkan ada kondisi-kondisi fisik, ada kondisi-kondisi mental yang butuh pendampingan dan butuh dukungan ya. Nah, ini bukan hal yang mudah juga ya kalau kita tidak tahu ya. Kalau kita tahu kan bahwa ini kok tidur aja sih gitu, kok anaknya nangis aja sih, bukannya digendong, bukannya di ini, nah kayak gitu ya. Itu karena kita tidak tahu. Nah, coba kita bekali wawasan
dengan beberapa fase krusial ini ya, itu akan mereduksi ya masalah-masalah kesehatan mental, insya Allah ya. Nah, ini ya pengalaman apa nih yang paling berkesan di fase ini untuk kita ya mungkin atau kalau memang sudah ada yang punya putra-putri di usia tadi kelahirannya atau tadi menerima menantu dan lain-lain, boleh tulis di chat juga ya. Atau mungkin kita sendiri ketika ingat dulu ya, lulus kuliah terus gimana ya waktu itu, atau ketika mau menikah atau kelahiran ya, atau kemudian terkait dengan pekerjaan, ini boleh ditulis di chat ya, untuk share ya. Ini sudah ada. Oh, oke. Ini ada pertanyaan juga ya tentang tadi ya adik nggak mau ditinggal sekolah dan lain-lain ya. Baik, nanti kita jawab di sesi tanya jawab ya. Nah, boleh share juga ayah bunda kalau ada pengalaman yang paling berkesan di fase ini, pengalaman yang kita alami ya. Nah, kalau ada pengalaman yang kita alami, entah itu menyenangkan, menggembirakan, kemudian menyedihkan, menakutkan atau mengecewakan ya, kira-kira yang mau kita ulang yang mana? Untuk anak-anak kita. Kita kan udah pernah punya pengalaman macam-macam ya. Tentu yang harus kita ulang adalah pengalaman yang menyenangkan. Ya, karena kita tahu rasanya senang tuh kayak gini ya. Misalnya, apa sih yang buat kita senang ya? Banyak ya, misalnya zaman dulu kalau senang tuh ayah atau orang tua kita pulang kantor dibawain oleh-oleh. Nah, berarti kan kita pernah ngerasain ya, pulang habis pergi dibawain oleh itu senang. Nah, berarti itu akan kita lakukan juga pada anak-anak ya. Senang loh anak-anak dibawakan sesuatu ya. Ada yang waktu itu bilang pengalaman paling menakutkan adalah dijemput sekolah terlambat katanya ya. Teman-temannya udah pulang, dia masih nunggu sendiri, itu takut banget. Nah, itu jangan diulang karena kita sudah merasakan nggak enaknya gitu ya kalau dijemput atau menjemput anak terlambat lewat dari jam sekolahnya ya. Jadi kalau ada hal-hal menyenangkan boleh kita share rasa senangnya itu. Tapi kalau menakutkan atau mengecewakan ya jangan kita ulang karena kita sudah tahu rasanya seperti itu ya. Nah, boleh ya di-share di chat ya apa sih yang ayah bunda alami, pengalaman yang paling berkesan di fase ini ya, di fase dewasa tadi ya, menikah, pekerjaan, mandiri gitu ya. Gimana sih rasanya punya gaji pertama ketika itu ya? Saya ingat-ingat ya gaji pertama tuh dulu ngapain ya, lupa ya. Nah, itu mungkin memorable banget ya. Hari pertama, saya ingat saya hari pertama kerja tuh masih diantar ibu saya ke kantor. Saking gimana ya. Nah, jadi kita bisa bayangkan ya tadi adik yang 5 tahun pergi sekolah dan nggak mau ditinggal karena itu lingkungan baru. Nah, kita aja ya atau saya tepatnya ya ketika itu udah lulus kuliah kemudian ngantor hari pertama itu antri dema gitu ya kayak ada hal-hal yang aduh nanti kalau nggak ada yang kenal gimana ya, terus pertama kali itu salah harus menyapa satpam, harus menyapa siapa misalnya ya. Nah, jadi wajar sekali kalau ada hal yang hal baru ya di luar lingkungan rumah ya. Nah, sedewasa ini itu juga masih menganggap hal baru ya, kantor itu kan di hal baru ya di luar kampus, mungkin ada kantor atau ketemu orang baru lagi. Nah, itu juga butuh juga penyesuaian ya. Nah, ini ada dari Pak Soekardi ya, saat sekolah tidak dikasih uang saku sakit perut ya kerasa ya mungkin pulangnya siang ya, ayah Soekardi ya tadi ya pulangnya siang mungkin ya, terus nggak makan, nggak bisa beli kue di kantin ya, ini nggak enak ya, sudah pernah merasakan ya kalau nggak dikasih uang saku ya. Nah, masa yang menyenangkan kata Bunda Sri Mustika adalah ketika ada kegiatan kemudian mendapat dukungan dari orang tua, kemudian ketika ada masalah atau beban kita curhat, sehingga semua itu yang saya terapkan juga pada anak ya ternyata sharing dengan ortu ya. Nah, tapi kita harus ingat kalau di sekarang mereka punya teman sharing satunya lagi yang cepat, kemudian juga selalu ada, yaitu medsos itu. Nah, ini karena mereka sekali pasang status nggak nunggu sampai lama ya, pasti udah banyak tuh yang komen ya, misalnya guys gimana sih rapat online yang asik nih sama teman-teman OSIS misalnya gitu ya, itu udah banyak tuh yang jawab,
oh begini 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 gitu ya. Nah itu karena apa mereka suka? Karena kecepatannya ya. Mungkin responnya bisa segera ya. Bisa jadi mungkin di rumah ada delay-delaynya dikit ya. Ya nanti ya di sini ya jawabnya ya, atau bentar lagi ya. Nah mungkin dengan itu kita bisa cepat. Nah, tapi tugas kita adalah tetap memberi wawasan kepada anak-anak bahwa orang tua di rumah ya selalu ada untuk dia ya, apapun suasananya ya, dan bagaimanapun kondisinya ya. Nah ini yang harus apa, kita kawal ya pada si remaja kita ya. Ya terima kasih share-nya Bunda Mustika ya Sukardin ya, bahwa apa menjadi orang tua sekaligus sahabat ya, dan kemudian tadi ya nggak dapat uang saku bikin sakit perut ya, dan juga mau minta sama temennya. Nah ini juga terkait ya, aduh masa minta sih atau nunggu dikasih sih gitu kan. Ya ada juga apa, nah fase usia lanjut, nah tentu ada perubahan fisik ya, mungkin kita sudah tidak kuat dulu ya, dulu mungkin naik lantai 3 gitu. Sekarang naik lantai 3 aja istirahatnya bisa berkali-kali mungkin ya. Kemudian juga ada perubahan peran ya, mungkin sudah pensiun ya, mungkin pekerjaan kita di kantor sudah digantikan oleh orang lain. Nah, ini bikin baper banget gitu ya, merasa tidak dibutuhkan ya, mentang-mentang udah tua nggak merasa dibutuhkan. Nah, ini juga ada pada pada orang tua ya, pada orang tua kita misalnya, jangan sampai telatlah kita menelpon atau menjawab telepon ya, walaupun ada telepon nih, lagi Zoom nih ada telepon misalnya, terus kalau nggak kita angkat, ada satu klien cerita, saya diblokir ibu saya nomor WA-nya ya, karena beberapa kali ibu nelpon saya tuh pas nggak ngangkat gitu ya, akhirnya diblokir. Kemudian saya tanya saudara-saudara saya, yang lain diblokir nggak? Enggak, berarti saya aja yang diblokir katanya gitu ya. Terus apa namanya, menurut dia baper banget sih ibu, masa nggak angkat telepon aja kemudian nomor anaknya diblokir gitu ya. Nah ini kan coba bayangkan dia dari sisi dia, tapi kalau dari sisi orang tua rasanya gimana ya? Apa udah nggak dibutuhin lagi kali ya? Udah tua, udah gini, ada perubahan peran, mungkin dia eh, tempatnya jauh, mungkin udah lupa kali ya. Nah macam-macam ya. Nah ini harus kita jaga juga ya perasaan orang tua kita yang sudah usia lanjut ya, atau kita juga ada di fase ini pernah merasa seperti itu juga ya. Nah ada peran-peran yang tergantikan, kemudian ada perubahan fisik, dan kehidupan yang mulai berubah orientasinya ya, menjadi lebih ke spiritual religius ya, mungkin kita banyak menghadiri atau mengikuti charity mungkin ya, atau mengikuti kegiatan-kegiatan spesial spiritual religius itu ya, yang mungkin untuk anak-anak mungkin kok bolak-balik datang ke pengajian sih gitu, kok bolak-balik ke sini sih gitu ya. Nah tapi kebutuhannya memang sudah berbeda ya. Nah bagaimana kualitas hidup pada di usia lanjut? Nah sekali lagi tergantung kualitas hidup di usia sebelumnya ya. Kalau di sebelumnya terbiasa hidup sehat, pola hidupnya juga seimbang, maka ketika di usia lanjut dampak juga terasa ya, termasuk membiasakan berpikir positif, berlapang dada, sudah terbiasa ya ketika harus pensiun, ketika kemudian pekerjaannya atau jabatannya digantikan oleh orang lain, rasanya makin tulus gitu ya, tidak pakai baper ya, karena sudah menyiapkan ya. Tetapi kalau perubahan-perubahan peran ya tetap apapun kondisinya, orang tua adalah orang tua untuk kita ya, karena yang sudah mengawal kita dari kecil kan orang tua ya, jangan digantikan perannya itu ya, jadi malah dilibatkan dengan hal-hal yang tidak hanya fisik tapi mungkin ke hati ya, menyenangkan bertemu dengan teman-teman lamanya, ngasih kejutan foto-foto lama mungkin ditaruh di kaos ya karena ada tuh foto-foto orang tua zaman dulu gitu ya, kemudian atau membuat hal-hal yang membuat orang-orang di usia lanjut atau orang tua kita di usia lanjut ini merasa dihargai ya, karena penghargaannya ya itu ya. Nah jadi kalau ada konflik tadi ya sampai di blok misalnya ya, kemudian juga sampai nggak diajak omong gitu ya, pulang ke rumah juga nggak diajak omong gitu ya, ayo kita introspeksi ya, ada hal-hal yang mungkin untuk kita hal sepele ya, tapi untuk orang tua kita ini hal yang sangat berarti atau sangat menyinggung perasaan ya. Nah jadi untuk fase usia lanjut
isu-isunya ada di sekitar ini ya. Nah, ini ya. Nah, jadi secara garis besar ya, life events atau siklus kehidupan itu selalu membutuhkan penyesuaian ya. Pertama perubahan ya, perubahan usia ya, kemudian juga perubahan status ya, kemudian juga perubahan lingkungan, perubahan pekerjaan ya, itu uh, pasti membutuhkan penyesuaian. Nah, di setiap fase penyesuaian itu ada isu-isu kesehatan mental di dalamnya. Karena setiap orang ada yang bisa beradaptasi dengan cepat, ada yang kemudian masih nunda-nunda ya, tentu tidak sama ya. Nah, ini kebutuhan untuk menyesuaikannya harus kita pahami ya. Kemudian ada perpisahan tadi ya, mungkin ditinggal oleh orang-orang tersayang ya. Aduh kalau di apalagi di pandemi ini ya mungkin banyak yang sudah ditinggal orang tersayang ya. Bahkan kemudian karena ada protokol yang harus diterapkan sehingga mungkin kita tidak bisa hadir, tidak bisa menemaninya selama sakit ya, kemudian tidak bisa memberi dukungan ya karena masih ada social distancing ya, ini tentu membuat teriris-iris rasanya ya. Dan itu tentu butuh penyesuaian juga ya. Nah, yang ketiga yang juga membutuhkan penyesuaian adalah biasanya bencana atau katastrofi ya, atau bencana besar yang mempengaruhi kehidupan ya. Mungkin saat ini bisa disebut katastrofi juga ya, karena pengaruh sekali ya, mempengaruhi yang kehidupan walaupun ini bencana ya. Tentu penyesuaian kita banyak sekali ya. Tadi di chat pertanyaan-pertanyaan pun terkait dengan adaptasi ini ya. Gimana nih anak-anak dengan gadget, kemudian juga belajarnya waktunya tidak bisa diatur dan lain-lain ya. Nah, ini membutuhkan penyesuaian. Nah, di dalam penyesuaian itu banyak hal yang terkait dengan isu kesehatan mental juga ya. Jadi ayo kita ketahui perubahan-perubahan di setiap fase. Ayo kita ketahui mana titik-titik krusial yang memungkinkan orang akan mengalami masalah kesehatan mental ya. Dan ayo lakukan kemudian hal-hal yang positif ya. Jadi kita terhindar dari mental illness, kita maunya ke yang sehat gitu ya. Makanya sekarang banyak ya webinar-webinar yang bisa kita ikuti seperti ini juga dalam rangka membangun energi positif ya. Saya senang sekali ya, RP itu benar-benar P ya, benar-benar produktif. Jadi banyak webinar-webinar yang bisa kita ikuti untuk membangun kesehatan mental kita juga, daripada kita cuma melihat aduh berita COVID, aduh sama banyak korbannya, aduh nggak berani keluar, aduh gitu ya. Kita berkontribusi tadi ya, definisi kesehatan mental ada kata-kata tetap berkontribusi ya. Jadi ayo kita lakukan stay health and stay productive gitu ya. Nah, terima kasih ya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya sambil baca 3 chat terakhir ya. Di sini usia lansia sering ulang-ulang bahkan makan atau bertanya, tapi jadi seru aja bilangnya ya. Jadi ya karena lupa ya tadi naruhnya di mana, kemudian ini ya, jadi dibuat gembira ya, bukan kemudian dijadikan beban. Aduh nanya lagi gitu ya. Nah, jadikan beban ya. Ayo kemudian kita bersama-sama ya